Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Manasikana dengan NIM 231111040029. Prodi PGMI kelas D1. Mata kuliah Perencanaan Pembelajaran, dosen pengampu Dr. Lailatul Usriyah MPDI, tugas membuat PPT interaktif kelompok 11. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang modul ajar dalam kurikulum Merdeka. Pengertian modul ajar. Modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar ini merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran atau ATP yang dikembangkan dari capaian pembelajaran atau CP dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasarannya. Yang selanjutnya yaitu perbedaan RPP dan modul ajar. Di sini tuh ada 3. Yang pertama yaitu sesi komponen. Nah, modul ajar memiliki komponen yang lebih lengkap dibandingkan RPP sehingga disebut dengan RPP+. Yang kedua yaitu segi tujuan. Nah, modul ajar kurikulum Merdeka ini tidak hanya memudahkan guru dalam kegiatan pembelajaran saja, tetapi juga mendukung pencapaian kompetensi dalam capaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasila pada setiap tahap perkembangan pada suatu mata pelajaran. Sehingga RPP bertujuan untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai komponen dasar atau KP. Yang ketiga yaitu acuan yang digunakan. Nah, modul ajar ini mengacu pada alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran, sedangkan RPP dikembangkan dari silabus. Yang selanjutnya yaitu merancang modul ajar. Dalam merancang modul ajar berikut ini adalah kriteria yang harus dimiliki. Yang pertama yaitu esensial, adalah pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Yang kedua yaitu menarik, bermakna, dan menantang. Nah, yaitu menumbuhkan minat untuk belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar, berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya sehingga tidak terlalu kompleks, namun dan memicu keingintahuan sesuai tahapan usianya, agar peserta didik dapat menuju capaian pembelajarannya. Yang ketiga yaitu relevan dan kontekstual. Nah, itu berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya dan sesuai dengan konteks di waktu dan tempat peserta didik berada. Yang keempat yaitu berkesinambungan. Nah, keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik. Yang kelima yaitu pengajian. Nah, pengajian ini adalah penulisan modul ajar menggunakan bahasa dan visual yang sederhana, mudah dipahami, dan disajikan secara menarik. Yang terakhir yaitu kelengkapan. Kelengkapan adalah membuat seluruh komponen yang dibutuhkan. Yang selanjutnya yaitu strategi pengembangan modul ajar. Strategi pengembangan modul ajar itu sebagai berikut. Yang pertama, memahami konsep dan prinsip. Yang kedua, mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan langkah-langkah pembelajaran. Yang keempat, pemilihan media pembelajaran. Yang kelima, integrasi karakter dan kompetensi. Yang keenam, melibatkan peserta didik. Yang ketujuh, yaitu evaluasi dan refleksi. Dan yang terakhir, yaitu penggunaan berbagai jenis modul ajar. Yang selanjutnya yaitu komponen-komponen dalam menyusun modul ajar. Di sini ada beberapa komponen-komponen dalam menyusun modul ajar. Yang pertama yaitu identitas modul. Yang kedua jumlah peserta didik. Yang ketiga moda pembelajaran, yang keempat tujuan pembelajaran, yang kelima profil pelajar Pancasila, yang keenam target peserta didik, yang ketujuh sarana prasarana, yang kedelapan materi ajar, media, alat dan bahan, yang kesembilan ketersediaan materi, yang kesepuluh kegiatan pembelajaran utama, yang kesebelas yaitu asesmen. Nah, yang ke-12 yaitu persiapan pembelajaran, yang ke-13 urutan kegiatan pembelajaran,
yang ke-14 refleksi guru, yang ke-15 refleksi peserta didik, yang ke-16 yaitu kriteria ketercapaian pembelajaran, yang ke-17 yaitu daftar pustaka, yang ke-18 yaitu lembar kerja peserta didik, yang ke-19 yaitu bahan bacaan peserta didik, yang ke-20 yaitu bahan bacaan guru, yang ke-21 materi pengayaan, dan yang terakhir 22 yaitu materi remedial. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.